nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yusra yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Maka dari itu kula tambahi melih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kirami wal hikam, amma ba'du. Yang terhormat sahibul hajat, keluarga besar RT 12 RW 3 yang kami hormati, RT 12 RW 2 Kelurahan Medokan Ayu ingkang kula hormati, Bapak Ketua RT Bapak Suntoro ingkang kula hormati, Abah Suwarno ingkang kula hormati, Bapak Arifin ingkang kula hormati, dan para tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu ingkang kula hormati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun kula matur napa ingkang kula aturaken mengke langkung rumiyin monggo kita rumaos syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa wonten ing saat menika Allah sampun paring pinten-pinten rahmat, pinten-pinten nikmat dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga kita sami saged kroyo-royo mbeki wektu ninggal ning griya, ninggal ning bondo lan Rajakaya sami mekempal wonten ing majelis menika. Mboten ateges prawan golek Joko utawi duda golek rondo, tapi leres-leres nekani acara peringatan 17 Agustus 1945 kalih ngiras-ngirus pados ngilmu agama, ngilmu sing kena kanggo sangu ning omahe maratuwa kanggo sing Joko, saha ngilmu sing kena kanggo sangu madhep marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken para manusa, ingkang paring katrapan lan siksa dumateng tiyang ingkang nglakoni dosa, ingkang boten purun tobat kanthi getung lan nelongso. Mugi-mugi kita sedaya diparingana iman ingkang kuat lan rasa, sehingga saged ibadah salat zakat haji lan puasa lan pinaringan gesang kanthi aman damai lan santosa, saged bahagia teng donya lan teng akhirat belaka, mlebu swarga kalih para alim ulama kula lan panjenengan sedaya ingkang sakmenika tumut acara peringatan 17 Agustus wonten ing RT 12 RW kalih Kelurahan Medokan Ayu Surabaya. Muga-muga diterima, amin ya robbal. Kaping kalihipun salam bahagia Allah lan rahmat tansah dipunlimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad, salah setunggalipun Nabi pemimpin umat ingkang sanggup badhe paring syafaat dumateng sedaya umat ingkang sami taat boten pandang sugih utawi marat, pejabat utawi rakyat, tenggonya utawi teng akhirat. Mugi-mugi kita sedaya diparingana syafaat bonjang wonten ing dinten kiamat kanthi waosan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadir rahimakumullah, sengaja saya memakai basa Jawa karena nguri-nguri budaya Jawa. Padahal MC ini pakai bahasa Indonesia, sengaja kula ngambil basa Jawa. Paham napa mboten, Bu? Paham nggih. Kula tingari banyak tiang ingkang sepah-sepah, cah enom lek ngomong karo wong tuwek terus tiang tuwek-tuwek wong tuwa-tuwa niku kengken ngomong basa Jawa. Sebab basa Jawa sing paling alus ditimbang bahasa Indonesia. Contohnya mripatmu niku Jawa. Di Indonesia ini matamu, cah enom ngomong karo wong tuwek matamu barani Indonesia. Pramila saking menika kula campur Jawa kersane alus senajan to senes bangsa alus. Nanging keranten kula niki basahe dosen ngajar di kampus Untak Surabaya bahasa Indonesia. Terus kula campuri basa Indonesia. Mboten apa-apa nggih. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki enten kursi kula tak ngadeg mawon mungkin lek lingguh kados wong arek sunat nggih. Kula tak ngadeg mawon. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati 74 tahun Indonesia merdeka.
74 tahun yang lalu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Para father niku pendiri negara yang mayoritas umat Islam itu sengaja membuat negara kita bukan negara Islam tetapi negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran itu kalau masalah negara itu ada dua. Kalau tidak baladin amin, hadal aminah. Kalau tidak baladin amin, baladin aminah. Dua itu. Coba ditinggalin dengan Al-Quran, wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladul Islam. Ada enggak? Bukan enten hadal baladul amin. Itu maksudnya apa? Bahwa konteks negara berdasarkan yang ideal berdasarkan Al-Quran adalah negara yang aman. Negara yang aman. Selanjutnya ada pertanyaan, negara Indonesia itu aman apa tidak? Kalau dilihat ya, awake dhewe ngeten iki kumpul-kumpul aman. Coba di negara Saudi mereka kumpul-kumpul gitu tidak boleh. Sholawatan bid'ah, berjanjian sampai malam bid'ah, maca Quran pakai speaker tidak boleh. Di sana banyak peraturan. Di sini ya, meskipun gitu nanggap wayang so malam suntuk tidak apa-apa, aman. Apalagi di Palestina ada orang ngaji ada bom. Gimana apa betul? Indonesia alhamdulillah negara aman. Ada pertanyaan menarik, mengapa Indonesia itu aman? Padahal negara Indonesia itu negara yang paling besar di Asia Tenggara. Nih, kalau kita dari Sabang sampai Merauke naik pesawat itu 9 jam. Surabaya Biak Papua sana itu 4 jam, Surabaya Aceh itu 5 jam, berarti 9 jam. 9 jam itu sama dengan Surabaya Jeddah. Bapak Ibu yang kemarin umroh atau haji pasti merasakan 9 jam di Madinah, di Jeddah. Padahal di Madinah itu kita melewati beberapa negara. Ada Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Kamboja, India, Bangladesh, banyak negara. Jenengan tengah Saudi mereka di Timur Tengah antara Kuwait menuju ke Mauralina itu 2 jam, itu sudah beberapa negara, berpuluh-puluh negara. Dari Inggris ke Turki itu 2 jam, itu yang dilewati sudah berpuluh-puluh negara. Di Indonesia 9 jam hanya satu negara, inggih menika Indonesia. 200 juta jiwa penduduknya lebih, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam kebudayaannya, bermacam-macam apa mulai bahasanya, 17.000 lebih, tapi alhamdulillah bisa aman. Mengapa kok bisa aman? Karena bangsa Indonesia mempunyai 4 pilar, inggih menika PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 1945. Makanya alhamdulillah aman. Pancasila pertama, Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila itu sakti, Bu ya. Buktinya apa Pancasila sakti? Ketika tahun 65 PKI mau mengganti ideologi Pancasila gitu, ternyata PKI hancur karena Pancasila sakti. Nah, yang sakti ini biasanya orang kalau sakti itu jaluk tumbal, gitu betul. Orang sakti jaluk tumbal. Ini tumbal ini saya meneliti sendiri. Ya. Ini kena hebat apa omong-omongan tentang warkop. Ya. Kalau kita lihat tumbalnya itu ternyata para presiden kita. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Jadi tumbal itu presiden pertama sampai ke kelima itu tak teliti gitu. Ternyata melakukan kesalahan yang melanggar Pancasila. Coba dilihat. Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilanggar katanya dalam isu, dalam sejarah dilanggar oleh presiden pertama. Sudah presiden pertama. Sudah Soekarno. Soekarno itu memasukkan ideologi PKI katanya di dalam buku sejarah. Kita betul. Sehingga dilengsarkan. PKI ini pun apa? Tidak mengakui agama, bertentangan dengan sila pertama. Jadi kan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, apa sila kedua?
kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilanggar oleh presiden kedua. Gitu. Presiden kedua itu kataannya di dalam buku-buku itu, dalam majalah-majalah itu otoriter. 32 tahun menjadi presiden, semua harus Golkar. Tidak kemanusiaan, tidak adil, tidak beradab. Tidak Golkar langsung di aniaya. Partainya ada 3, P3, PDI dan Golkar, tapi semua orangnya Pak Harto dulu itu. Makanya melanggar sila kedua, walat dengan sila kedua. Yang ketiga, apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia ini dilanggar oleh presiden ketiga. Kenapa? Presiden ketiga sendiri. B.J. Habibie melepaskan tim. Gitu, walau bersatu, tidak bersatu sehingga lengser. Gitu. Nomor 4, kenapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan. Sehingga presiden keempat, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden membubarkan MPR DPR. Gitu, melanggar sila keempat, tidak ada perwakilan. Kelima, kenapa kelima? Sila kelima, apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini dilanggar oleh presiden kelima. Cinta presiden kelima, cinta. Kok SBY, Bu Megawati itu terkenal menjual aset negara. Gas itu dijual Cino dengan harga murah. Terus, apa boleh? Menjual Indosat di Singapura dengan harga murah, sehingga menguntungkan kelompoknya, tidak menguntungkan orang kecil. Membuat kebijakan outsourcing kepada karyawan, sehingga karyawan dirugikan, pengusaha diuntungkan. Jadi karena tidak keadilan bagi seluruh Indonesia, maka tidak laku lagi. Dan ternyata Pancasila itu malati, gitu. Untuk Pancasila itu 5, coro 6, 7. Ini Pak Jokowi kena, alhamdulillah cuma 5, sehingga Presiden SBY dan Jokowi aman. Ini adalah salah satu Pancasila itu berarti hebat. Pancasila itu yang bikin siapa? Para ulama. Makanya kita harus bersatu karena negara kita adalah berdasarkan Pancasila, gitu. Nah, berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sehingga Indonesia aman karena PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dan Undang-Undang 45, Indonesia aman. Tapi aman saja tidak cukup Bapak Ibu. Makanya sekarang ini dirgahayu Indonesia yang ke-74, Presiden Jokowi mempunyai ide, ya, semboyannya, judulnya 74 tahun ini apa? Tadi yang dibacakan tadi adalah judulnya apa? SDM unggul, Indonesia maju. Jadi sekarang ini adalah tema dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 adalah SDM maju, SDM unggul, Indonesia maju. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana supaya SDM unggul Indonesia maju? Bagaimana? Ini di dalam Al-Quran sudah diterangkan ternyata. Di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Quraish. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlas syita'i was-shaif falyabudu rabbal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi bagaimana negara kita ini maju, unggul dan maju? Maka ada 3 konsep. Pertama adalah falyabudu rabbal bait. Apa artinya falyabudu? Beribadah di rumahnya masing-masing. Falyabudu, maka beribadahlah Rabbah pada Tuhannya bil bait, di rumahnya. Maksudnya beribadah sesuai keyakinannya. Nah, ini ada yang Nasrani tadi berdoa, juga berdoalah sesuai dengan agama keyakinannya masing-masing. Agama Islam yang mayoritas menjadi pemimpinnya. Ini namanya beribadah, berdoa. Karena di dalam Al-Quran ini diterangkan ada negara yang makmur, namanya negara Saba. Pemimpinnya adalah Ratu Bilqis. Negaranya aman tentram, padahal penyembah matahari, tapi ayam tentram. Sehingga malaikat burung hudud ya memberikan informasi kepada Sulaiman, sehingga Sulaiman berdakwah di situ dan orang Ratu Bilqis tadi dan rakyatnya semua masuk Islam, menyembah Allah. Sehingga negara itu menjadi negara yang badatun thayyibatun warafun ghafur. Negara aman, damai, penuh ampunan dari itu dari Allah. Mengapa? Karena senang beribadah. Allah sudah berfirman, walau an ahlul qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa,
maka Allah melimpahkan rezeki minal ardi was samawat, dari langit dan bumi dikasih rezeki banyak. Makanya dengan pengajian ini akan beribadah itu, oke? Apa itu ibadah? Meningkatkan iman. Meningkatkan apa? Iman. Apa mulai saat ini zaman pun zaman akhir, ada iman sing bodoh kentur, ada hati sing berpuntir-puntir, kegawa ombak kegawa banjir, ada wong sing lali kalian takdir. Ilmu agama ora dipikir, anggiti hati angel disetir, ada muda-mudi sing do ngombe terus teler kaya wong sambar petir, rambut digawal-gawul ora tau disisir, diambang-ambang utawa disembur. Kon ibadah nyingkir, kon sedekah pikir, kon dikir apa karo mak lampir, kon sembahyang apa karo tersayang, kon ngaji apa karo cinta fitri. Akhir tontonan berarti tuntunan. Sehingga kata saat ini ikut yang sepah di anak kanting gelendem, di anak kanting ngalem, anak wadone digawa pemuda atine malah ayem, kurdi sawang karo mesam-mesem, metu bengi jebule mau nonton film, tapi udah nikrum wis hawane adem. Terus dicak leren ning isor wit asem, dadak suwe-suwe durung dadi manten wis nyidam pelem. Lah ngoten iki berbahaya, ngono apa mboten? Nah pemuda melayu melarikan diri, wong tuane tekani polisi mau mbah-embuh, jawabe etok-etok ora weruh, saben dina menggrugah-ngruguh, tangga teparune mung biyah-biyuh. Mergo enek prawan durung dadi manten wetenge wis gedhe sak waluh. Kabeh bergumur ngene mung lah ngoten iki berbahaya kurang ya iman ngoten iki. Ngono apa mboten? Napa melisak niki narkoba merajalela miras di mana-mana, sehingga uang lek kena narkoba, bocah lek kena narkoba itu otomatis suwe-suwe otak sarafnya pedot. Lek otak sarafnya pedot berarti boten saged belajar, boten saged ngaji, boten saged dipinau, saged karo ibu nesu, karo bapak bentak, karo adik serik, karo kakang bangkang, karo mbak udang putu, karo pak dik gumedhe, karo pak lik belik, karo dhuwur ngatur, karo mbah bantah, karo gak nyopok, betul ngetekne sego, dibuat mulih didol ora payu. Akhirnya pun dia sepanamu susah gelisah mikir anak sampai jupuk napas sesek dodo ampek watang munek-munek irung pilek kuping gedek gara-gara mikir anak dapet kon ngaji ngambek kon sekolah mulek-mulek kon megawai orang untek malah begitu-begitu jaluk cek na'udzubillah cuma na'udzubillah ming karena kurang iman. Kenapa begitu Bu? Makanya iman itu al-imanu wa yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Iman itu naik ketika di majelis ilmu, iman turun ketika di luar majelis ilmu. Makanya orang Islam itu wajib mencari ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tolabul ilmi," bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Rasulullah jauh malih, "Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi," mencari ilmu itu mulai dari buayan hingga ialah atau mati. Terus yang Islam itu wajib mencari ilmu, tidak pandang bulu, tidak pandang waktu. Meskipun tiang pun sampun tua, elek ngerowek, untune entek melakukan daya balik wis podo ceklek wis ra iso makan bayak, asal belum mata itu masih wajib mencari ilmu utawa ngaji. Barang-barang sekok baca ngaji. Tapi nek sik bocah-bocah ngaten iki, udah kudu sedhep ngaji pun. Ibu nggih. Aku mulai sing belajar ngaji arek cilik enten sairane. Nah, kita tembang dulu enten tarian Surabaya niku gudangnya parian, gitu. Parian kalau mau selawat. Kayu nongko digraji-graji, kayu waru tinggu lemari, dasar jolu pokok pinter ngaji, aku perawan sing podo antri. Monggo sholatullah salamu ala Tuhan Rasul. Kayu waru digraji-graji, kayu nongko tinggu lemari, dasar ayu kok pinter ngaji, akeh joko sing arep ngerabi. Ya sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin billah. Merabeli seperti mereka fal ya'budu rabbatal bait, ibadah yang tekun. Yang Islam ibadahnya di masjid, ada musola, ibadah semua, mencari ilmu semua. Yang Kristen belajar di gerejanya. Yang penting fal ya'budu rabbatal bait, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Paham ya sekarang ini kok? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya SDM unggul Indonesia maju? Alladzi atma'u min ju'. Alladzi atma'u min ju'.
memberi makan kepada yang lapar, memberi pekerjaan kepada yang pengangguran. Artinya apa? Pertebal ekonomi harusnya maju. Menurut penelitian, ekonomi maju itu harus 14% dari penduduk negara itu menjadi pengusaha. Nah, Indonesia ini masih 3,1% pengusahanya, sehingga kurang banyak, kurang 10% lebih. Makanya Presiden Jokowi itu slogannya kerja. Apa Bu? Kerja. Maksudnya apa kok kerja wong podo ae? Kerja yang pertama itu ada kerja keras. Kerja keras itu adalah menyangkut kecerdasan intelektual. Kedua, kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu menyangkut kecerdasan emosional, boten ngamukan. Ketiga adalah kerja tuntas. Itu adalah kerja yang mana menganut kecerdasan spiritual, maksudnya beribadah kepada Allah. Sehingga dengan 3 kerja ini diharapkan manusia menjadi pengusaha. Ini ada cerita Bu sedikit gitu. Ini saya ceritakan karena saya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan gitu. Ini jenengan kenal tapi nanti tak kasih tahu di belakang. Dia ini dulu menjadi anak jalanan gitu. Anak jalanan. Anak jalanan itu betul apa Bu? Betul gak ada napa-napa anak jalanan gitu betul. Bahkan sampai betul gak ada napa-napa menikah gitu. Sampai melamar gadis pujaannya ditolak keluarganya. Karena apa? Tidak punya apa-apa. Tapi karena kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas gitu. Kerja ikhlasnya, kerja keras ketika itu dia jualan buku, jualan LKS di mana-mana. Setelah itu dia kerja ikhlas. Dilok nih keluarga dia menengai ikhlas terus nih. Tiang ini masya Allah. Dilok nih wong menengai malah dungak nih dulu. Dilok nih wong didungak nih malah gitu. Niki kerja ikhlas. Jenengan lek ngoten niku rezekine kathah mungkin. Dan kerja tuntas. Kerja tuntas maksud kita apa? Nggih niku berdoa kepada Allah. Spiritualnya dipakai. Karena kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Singkat ceritanya sekarang tidak hanya menjadi anak jalanan, tetapi sekarang sudah punya karyawan 30 lebih. Masya Allah. Gitu? Ini kita tambah jenengan. Terus. Nah ini apa? Inilah yang dibutuhkan negara kita, menjadi pengusaha. Menjadi apa Bu? Pengusaha. Makanya alladzi at'amau min ju', memberi makan kepada yang lapar. Yang nomor 3, nah ini waktunya, nanti saya juga mau ngisi lagi. Yang nomor 3 yang terakhir adalah wa amanahum min khauf. Syarat menjadi Indonesia maju adalah wa amanahum min khauf. Aman dari khauf, aman dari takut dari rampokan, takut dari berandalan, takut dari banjir, takut dari apapun yang membahayakan. Ini penting. Karena kalau negara tidak aman maka sangat membahayakan. Bagaimana supaya aman? Maka dibutuhkan persatuan. Rasulullah bersabda, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Bersatu adalah rahmat, bercerai adalah adab. Makanya persatuan itu maksudnya begini, merdeka. Nah, ini maksudnya apa? Bersatu. Bersatu itu bagaikan driji limo yang mingkem ini. Bagaikan driji limo namanya bersatu. Gitu? Makanya ketika bersatu ini ada 5 jari, ini ada filosofinya. Yang pertama jari jempol, ini adalah ibaratnya apa? Ketua, pemimpin. Pemimpin itu tugasnya apa? Pengambil keputusan. Oke, tidak. Ini yang betul. Nah, ketika menjadi pemimpin, maka rakyat yang di bawah ini akan tunduk. Gitu. Ini pemimpin. Yang nomor 2, jari telunjuk. Jari telunjuk ini adalah ibaratnya orang kaya, pengusaha. Gitu. Makanya pengusaha senang nunjuk-nunjuk. Gaiki. Gitu betul. Ketika jadi pengusaha nunjuk-nunjuk, maka pemimpin itu biasanya tunduk apa dengan pengusaha. Makanya pengusaha itu biasanya malah pemimpin hormat kepada pengusaha. Makanya ketika nunjuk mesti pemimpin ini, jempolan ini akan nutupi rakyatnya supaya apa? Supaya manut karo pengusaha lek ngatur. Udah betul. Makanya jadi pengusaha. Yang nomor 3 tengah ini adalah
jari tengah ini adalah para alim ulama, ustadz, rohaniawan. Makanya jari tengah ini yang paling tinggi sendiri. Mengapa? Karena dia tukang ngomongi, tukang wepi tutur. Tapi ketika bekerja, ketika tangan ini tidak ya bekerja sama rata. Ini menunjukkan apa? Bahwa rohaniawan itu juga manusia biasa. Kalau ngomong di depan dia di atas, tapi kalau bekerja sama dengan orang yang lain. Yang nomor 4 adalah ini adalah jari manis. Jari manis itu ibarat apa? Pemuda, anak-anak muda. Anak-anak muda itu calon pemimpin bangsa. Ini harus dirangkul. Makanya pemuda calon manis ini tidak bisa berdiri sendiri. Bisa ketebak ngatur bukan semua. Karena apa? Pemuda ini harus dirangkul oleh orang yang tua. Karena kalau dirangkul nanti jadi korak. Kenapa korak? Kotoran rakyat. Makanya pemuda harus dirangkul. Makanya yang paling bagus dari manis ini paling bagus dikasih cincin, dihargai, gitu. Yang terakhir adalah jari apa lagi? Kelingking. Jari kelingking adalah para wanita. Para wanita itu paling banyak. Para wanita itu multifungsi. Dan menopo pun sakit, gitu betul. Mulanya dari jentik ini multifungsi. Sakit, mau upel sakit, gitu. Sakit. Nopo kemauan, kurang sakit. Nopo kemauan sakit. Tapi jari jentik ini ya, dengan jari jempol lesut menang budi. Menang jari jentik ini adalah seperti wanita itu ternyata mengalahkan pemimpin. Pemimpin itu kalahnya dengan wanita. Tapi itu bukan berarti kalah dan kalah gitu. Kita harus bersatu antara pemimpin, pengusaha, ulama, pemuda dan wanita. Jika bersatu maka tangan itu sakit damel nopo. Menyekel sakit, damel ninju nggih lara, gitu mboten. Nyapu-nyapu nggih resik karena bersatu. Begitu juga dengan kita. Kalau ini bersatu maka Indonesia akan aman. Maka negara kita, kampung kita akan aman. Jadi harus bersatu. Ada musola banyak digilir, oh musola iki untuk ngaji dan sholat, ini untuk jumatan, gitu. Bersatu. Tidak tanding-tandingan, oh musola kayak di masjid, tidak boleh. Kita harus bersatu. Karena kita bersatu, ya, kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi adalah bagaimana Indonesia unggul, SDM maju, Indonesia unggul. Pertama adalah apa, Bu? Fala ya'budu rabbal bait. Beribadah ditingkatkan. Yang nomor 2, alladzi at'amahum min ju', memberi makan kepada yang lapar. Ekonominya ditingkatkan. Yang nomor 3 adalah wa amanahum min khauf, aman dari khauf atau takut. Jika 3 ini dilaksanakan maka Indonesia akan maju. Karena banyak negara yang hancur, banyak. Uni Soviet dulu negara adidaya, sekarang hancur, tidak ada daunnya, gitu. Dulu ada Majapahit di tanah Jawa, hancur. Mengapa? Karena tidak ada persatuan. Oleh karena itu, jika 3 komponen ini kita laksanakan dalam konsep Al-Quran surah Al-Quraish ini, maka Indonesia akan maju. Negara Indonesia akan menjadi negara yang ditakuti oleh negara-negara yang lain, negara yang akan bisa melangkahkan kaki menyaksikan dengan baju, tak gentar karena halilintar, tak mundur karena petir, tak mundur karena guntur, tak cemas karena panas, tak heran karena hujan, tak minggir karena banjir, tak goyang karena gelombang, tak kukuh melawan musuh, mendal karena rayuan gombal. Hal itu cocok dengan dawuhnya Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah Nazm nomor 302 yang berbunyi la aqnudul jubna alil haijai walau tawalat zumarun a'dai, yang artinya aku tidak bakal mundur ataupun menyerah walaupun musuh berbondong-bondong melawan, karena persatuan. Oleh karena itu mugi-mugi warga RT 12 RW 2 Kelurahan Modokan Ayu niki samya rukun sedanten, amin ya rabbal alamin. Mungkin maksud dari pengajian niki samya ngastong ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang manfaah, ilmu ingkang maslahah, ilmu ingkang nuwuhake tundak tanduk solah bawa tata cara ingkang pikantuk ridho lan hidayah, lan rezekine rutek diparingi murah, sehingga uripe ayem tentrem boten kaken polah, karo kebo parune rukun ora tau congkrah, karo keluargane guyub ora ana sing serakah, yen duwe putra diparingna putra ingkang soleh lan solehah, putra ingkang ahli ibadah, putra ingkang manut dumateng teng sepah, ugi manut miturut si embah. Yen kuntung omah meneng ora gelem nuturi gabah, sehingga kula panjenengan gesang kanthi gembah ripah, saged nglumpuk niyatra kathah damel budal haji teng Mekah Madinah, lan penyarian gesang kanthi wabillahi taubah, gesang kanthi husnul khotimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'matahu wa mi'dahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina arzaqa wa tuhasinu biha lana akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal afiyatan fi sihatina wa ziyadatan fi amina wa barakatan rizqina. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, pada saat ini kami berkumpul dalam suasana hikmat dalam rangka tasyakuran 17 Agustus tahun 1085 dalam rangka malam tirakatan di RT 12 RW 2 Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya. Ya Allah, ridhoilah ya Allah, acara ini merupakan rasa syukur kami atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihlah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Engkau akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan sebagaimana janji dalam kitab suci-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berilah kekuatan kami untuk menjalankan kebenaran itu. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Ya Allah ya Tuhan kami, hilangkanlah mara bahaya pada keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hilangkanlah musibah pada lingkungan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ya Allah. Ya Allah ya kami, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cekap semantun atur kawula. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.